Brastagi. Nama tersebut tentunya tidak asing lagi di telinga masyarakat Karo pada umumnya. Brastagi sendiri adalah salah satu kota utama yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kota Brastagi merupakan salah satu kota yang memiliki potensi yang kuat bagi Kabupaten Karo. Kota Brastagi salah satu daerah dataran tinggi yang ada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kota ini berada di ketinggian antara 600 sampai 1400 meter di atas permukaan laut yang mempunyai iklim yang sangat sejuk bersuhu bersekitar 16 sampai 17 derajat Celcius dan berciri khas dengan daerah buah dan sayur. Sebagian besar masyarakat Karo hidup dari sektor pertanian. Masyarakat yang diam di pedesaan terutama mengusahakan penanaman padi, palawija, sayur mayur, dan buah-buahan. Kalak Karo, atau yang lebih dikenal sebagai orang Karo, adalah sebutan identik yang disematkan kepada seseorang yang menyandang gelar atau memiliki garis keturunan dengan identitas suku Karo. Memiliki etnik, budayaan, dan adat istiadat sejak dulu kala secara turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang masyarakat suku Karo. Kota Brastagi terkenal dengan nama Kota Markisa dan Jeruk Manis. Dinamakan demikian karena banyaknya petani di sana yang menanamkan markisa dan jeruk manis. Pada saat ini, tidak hanya buah markisa dan jeruk manis yang ditanami petani, namun juga buah stroberi dan terong Belanda. Selain sebagai petani, sebagian di antara masyarakat Karo hidup sebagai wirausaha. Salah satunya sebagai pedagang kaki lima yang terlihat di pusat pasar Brastagi. Adanya pusat pasar Brastagi ini sangat membantu pedagang kaki lima untuk menjajakan barang dagangannya. Pedagang kaki lima menjual berbagai jenis barang dagangan seperti menjual sayur mayur, buah-buahan, daun sirih, berbagai makanan, sepatu, pakaian bekas, dan lain sebagainya. Adapun contoh kebudayaan Karo yang masih ada dan terus dilestarikan hingga saat ini di tengah-tengah modernisasi yang perlahan mengikis kebudayaan yang ada. Namun masyarakat Karo masih terus berupaya mempertahankan budaya dan upacara kesukuan yang mereka pegang teguh, seperti landeng guru-guru Aron, nutu cimpakulesung, membuat lemang, dan makanan cincang buahan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sekarang sampailah kita akan membahas tentang riwayat Presiden Soekarno dalam pengungsiannya di Kota Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Di sana terdapat rumah pengasingan yang pernah digunakan beliau semasa dibuang oleh bangsa Belanda. Bung Karno sampai beberapa kali diasingkan pihak Belanda karena beliau terus melawan penjajahan kolonial. Bung Karno pernah diasingkan sampai ke Ende, Bengkulu, hingga Sumatera Utara. Di Brastagi, semasa agresi militer kedua, Bung Karno, Syahrir, dan Haji Agus Salim diasingkan pada tanggal 22 Desember 1948 di sebuah rumah di Desa Laugumba, Brastagi.
bergaya Belanda dan dibangun pada tahun 1719 dari kayu jati dengan ukuran 10 kali 20 meter. Dulunya rumah ini tempat tinggal seorang perwira Belanda. Tempat ini dahulunya juga memiliki nama, yakni The Pasang Graham van Government. Beliau ditahan di sini selama 12 hari sebelum dipindahkan ke Parapat karena masalah keamanan. Di tempat ini juga Presiden Soekarno memberikan sebuah perubahan perspektif bagi bangsa kolonial Belanda yang dahulunya menganggap bangsa Indonesia sebagai musuh berubah menjadi rasa simpatik terhadap bangsa Indonesia oleh pemikiran Soekarno. Meski hanya tinggal 12 hari di sini, tetapi Bung Karno telah mendapat tempat khusus di hati masyarakat Karo. Bahkan mereka menjuluki Bung Karno sebagai Bapak Rakyat Sirulo, yang berarti Bapak Lambang Kemakmuran Rakyat. Masyarakat Karo mencintai Bung Karno karena ajaran-ajaran yang beliau sampaikan sama dengan nilai masyarakat Karo seperti gotong royong, pluralisme, dan solidaritas. Dari sini dapat kita pahami bahwa Bapak Proklamasi Indonesia yang kita cintai memang memiliki rasa dan keteguhan hati yang kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa tercinta Ibu Pertiwi di atas kebebasan sebagai negara yang berdaulat dan berdiri di atas kakinya sendiri. Semoga dari kisah perjuangan proklamator negara kita ini dapat menjadi panutan dan pelajaran berbangsa dan bernegara bagi generasi muda penerus bangsa Indonesia.